Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat agar bisa mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang mineral dan fungsi-fungsinya. Ya, langsung saja. Mineral kita bahas 3 terlebih dahulu, yaitu kalsium, folat atau asam folat, dan zat besi. Ya, kita lanjutkan bahas mineral yang pertama, yaitu kalsium terlebih dahulu. Kalsium ini dalam fungsi tubuh bisa membantu pertumbuhan sebagian besar tulang dan gigi, serta memainkan peran dalam kesehatan jantung, fungsi otot, dan sinyal saraf. Kalsium ini berperan penting sekali dalam pertumbuhan tulang kita dan gigi. Contoh bahan makanannya kita bisa lihat ada susu, ada kacang atau biji-bijian, dan juga tahu. Ya, itu contoh bahan makanannya yang bisa membuat tulang dan gigi kita jadi kuat. Selanjutnya kita akan bahas tentang asam folat. Asam folat ini membantu tubuh kita memproduksi dan memelihara sel tubuh, dan juga membantu membentuk sel darah merah dan DNA. Sebelumnya sudah dibahas ya tentang apa itu DNA. Contoh bahan makanannya bisa dilihat ada buah-buahan yang mengandung asam folat tinggi, yaitu melon dan pisang. Selanjutnya sayuran ada bayam dan brokoli. Selanjutnya dari asam folat kita berpindah ke zat besi. Fungsi utama dari zat besi adalah membantu membawa oksigen dalam hemoglobin, sel darah merah ke seluruh tubuh. Jadi di mana asam folat yang tadi membentuk sel darah merah, dan zat besi ini yang mengangkut darah tersebut ke seluruh tubuh kita, dan kita menjadi segar. Nah, contoh bahan makanannya yaitu ada ikan, kentang, dan daging merah ya. Baik, setelah membahas mineral dan bahan makanan ini, kita harus tahu bagaimana atau apa saja sarapan dan manfaatnya. Baik, langsung saja kita bahas. Manfaat sarapan ada 5. Yang pertama, memberikan energi lebih. Kalau kita sarapan, kita tidak mudah lelah dalam belajar di pagi hari. Selanjutnya, menyegarkan otak. Kalau kita sarapan, otak kita bisa lebih mencerna ilmu yang kita pelajari di pagi harinya tersebut. Selanjutnya adalah menjaga konsentrasi, tidak ngantuk. Jadi kita lebih fokus dalam mempelajari suatu hal. Selanjutnya, mencegah penyakit MAH. Kalau kita tidak sarapan, biasanya perut kita akan sakit. Kalau sakit karena lama tidak makan, akan menimbulkan penyakit MAH. Seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah menyehatkan tubuh. Nah, kalau kita sudah makan makanan yang sehat, sarapannya bergizi, tubuh kita menjadi sehat dan tumbuh tinggi. Kalau yang nggak sehat, biasanya tumbuhnya ke samping. Ya, harus seimbang ya sarapannya. Nah, untuk melihat sarapan yang seimbang, kita akan mempelajari tentang sarapan yang baik. Contoh sarapan yang baik, ada sereal gandum. Kalau kita terburu-buru, tidak sempat menyiapkan makanan, bisa menggunakan gandum sebagai sarapan kita. Selanjutnya adalah bubur. Bubur selain mengganti nasi juga baik ya. Bubur kan enak. Kalian mungkin suka makan bubur yang ada ayamnya. Itu juga sehat karena bubur ayam ada dagingnya ya. Itu bisa membuat kita lebih segar karena mengandung zat besi.
Selanjutnya ada sayur-sayuran. Kalian bisa lihat di situ ada sayur bayam dan jagung agar tubuh kita menjadi segar dan siap belajar. Ya, sarapan yang dicontohkan sebagai berikut ini bisa membuat kita lebih sehat dan juga lebih konsentrasi untuk menerima pelajaran yang diberikan. Selanjutnya, untuk tugas, kalian kerjakan di halaman 44 dan 45, aktivitas 1, 2, dan 3. Terima kasih sudah menyaksikan dan mempelajari pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.